Kami perbincangkan hal ini bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam, Mbak. Apa pandangan Bu Yenti soal masih banyaknya pejabat yang belum lapor harta kekayaan? Iya itu ya, jadi kita tuh gimana ya, pada waktu Pak Rafael Alun itu kan ini yang kita keluhkan ya, dan kita ramaikan di media kan. Nah ternyata ya memang begini, ramai kalau sudah diam lagi, ternyata begini lagi gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya masalah LHKPN, bagaimana kelanjutan dari LHKPN, belum lagi bagaimana tentang yang tidak mau lapor LHKPN itu sudah dibahas lama gitu ya. Saya sendiri waktu itu beberapa kali kita ikut rapat bagaimana caranya supaya mereka patuh, harusnya ada sanksi gitu ya, ada sanksi. Sanksi tentang kepatuhan satu hal, yaitu sanksi administrasi. Satu lagi kalau nanti LHKPN-nya tidak sesuai, tentu harus ada sanksi ya. Yang kalau memang ada menjurus kepada pidana ya sanksi pidana. Pidananya apakah itu membohongi belum, ataukah memang ada uang-uang atau yang dilaporkan itu berasal dari harta-harta yang tidak bisa dibuktikan secara sah gitu ya. Maka sekarang ini sudah semakin penting ya undang-undang aset recovery itu. Karena nanti di sana dimasukkanlah untuk bahwa law obedience, kepatuhan hukum itu kewajiban ini adalah bukan dihimbau, tetapi adalah wajib yang kalau tidak dilakukan harus ada sanksinya. Nah sekarang ini harusnya kan yang disanksi adalah kementerian-kementerian itu, menteri-menterinya, kepala badannya. Nah kalau kepala badannya tidak mengingatkan, ya kepala badannya atau menterinya itu yang harus dikasih sanksi juga gitu. Menurut saya harus begitu. Kalau kita memang sungguh-sungguh ya, kita serius kan korupsi kita semakin hari semakin terkuak gitu ya. Jadi aneh juga kalau sampai ribuan ini yang belum gitu ya. Bu Yenti, apakah selalu berkaitan antara mereka yang tidak melaporkan LHKPN kemudian dicurigai ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi? Apakah selalu begitu? Karena kalau kita berkaca pada kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga Andi Pramono, mereka mengisi LHKPN, tapi setelah viral baru kemudian ditelusuri hartanya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Ini kan tidak selalu bertalian antara tidak melaporkan LHKPN dengan tindak pidana korupsi. Iya itu kan, tapi gini ya, saya beberapa kali juga hadir atau memberikan keterangan ahli ya. Ketika ada korupsi kejahatan keuangan, hampir selalu yang dilaporkan itu yang kalau dia wajib LHKPN pasti yang bersangkutan itu sudah sekian lama tidak melaporkan LHKPN-nya. Indikator itu ada, ya indikator itu ada. Dan kita kan tidak boleh mengatakan belum tentu semua ya. Justru kalau memang LHKPN itu tidak ada masalah, kenapa nggak mau lapor gitu kan? Ini kan kalau kita memang kita dari pejabat tertentu kan yang wajib LHKPN, ya dia harus patuh lah gitu ya. Nah sekarang tinggal tadi wapresnya yang udah bicara, ya kan? Nah sekarang bagaimana wapres kepada menterinya saja, kepada kepala badan atau menteri atau kepala lembaganya yang memberikan keharusan atau warning kepada yang belum lapor itu. Bagaimana caranya untuk bisa mengejar pejabat negara untuk melaporkan LHKPN-nya supaya tidak ada lah seakan-akan ditutup-tutupi? Ya disanksi saja, dipindahkan atau bagaimana itu harus ada gitu. Jadi harus ada apa ya, harus ada ini yang ditakuti oleh mereka gitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi ini sekarang yang salah siapa ya? Mereka tidak patuh, tapi kita juga diam saja. Yang membuat aturan, yang mempunyai pemikiran paradigma dulu ini adalah untuk mencegah sebagai indikator bahwa kemungkinan orang-orang ini ada terkait dengan uang-uang yang tidak halal, dan kita diam saja. Pembiaran ini rupanya juga menjadi penyakit di negara ini, sehingga memunculkan kejahatan-kejahatan ekonomi yang membuat bocor semua program-program keuangan negara. Ini yang harus ada kekuatan ya. Apalagi kita mau pilpres seolah-olah semua kekuatan itu hanya memberitakan hanya fokus kepada siapa calon presiden, siapa wapres. Tapi ini tidak diacuhkan saja gitu ya. Masyarakat tidak suka dengan keadaan seperti ini. Baik, siapa yang bisa kita andalkan untuk ini, Bu Yenti? Kalau saya ya itu langsung aja sekarang ini, tadi wapres sudah bilang kepala-kepalanya itu dikasih peringatan ya. Dikasih peringatan, dan mereka juga harus melakukan evaluasi, kemudian laporan dari KPK itu langsung. Ini harus cepat kan sekarang udah digital kan gampang sekali. Nah siapa tahu justru memang kepala lembaga atau kementeriannya itu memang yang tidak memberikan
tidak memberikan perhatian untuk ini. Termasuk inspektoratnya itu harus dibantu karena memang mereka betul kan. KPK juga tidak siap dengan LHKPN yang banyak itu, yang tidak juga tidak siap. Padahal capacity building ini kan sudah lama sekali harusnya sudah diperbaiki. Baik, menunjukkan kesadaran kemudian sanksi itu juga perlu. Terima kasih Sanksi, Yanti Garnasi ya. sudah bergabung Terima bersama kami. kasih. Ya, terima Selamat malam. kasih.